saya Niki Safiti dari SMP Islamia Baru. Saya Warnika dari SMK Pondok Pesantren Al Mansur. Saya Muhammad Saiful Jihad dari SMP Islam At-Taqwiyah Baru. Dalam kesempatan ini, kami akan mendemonstrasikan kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi Bapak Warnika. Selamat pagi Bu Niki. Kabarnya gimana hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Saya minta waktunya sebentar ya Pak. Hari ini saya akan mendengar Bapak yang akan melaksanakan sesi coaching dengan Bapak Saiful ya Pak, benar? Betul Bu. Oh ya, bagaimana persiapannya Anda sejauh ini Pak? Gimana persiapannya? Iya. Sejak kemarin saya sudah mempersiapkan diri. Saya ingin memastikan bahwa pada sesi coaching dengan Pak Saiful, saya akan berada di kehadiran penuh selama sesi coaching tersebut. Sangat baik ya Pak, kehadiran memang sangat dibutuhkan. Dan saya akan mendengarkan aktif juga menjadi kunci dalam coaching. Dan kira-kira bagaimana Anda menerapkan itu nantinya Pak pada sesi coaching tersebut? Baik Bu. Saya akan semaksimal mungkin mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching dan tanpa langsung menilai atau memberikan solusi kepada coaching. Iya, memiliki pendekatan yang sangat bijaksana ya Pak ya. Kira-kira bagaimana Anda memastikan bahwa pertanyaannya itu akan berbobot dan dapat memancing refleksi dan mendalam pada si coaching tersebut Pak? Bagaimana itu? Iya Bu, saya akan mempersiapkan dan mengajukan pertanyaan terbuka sehingga mendorong coaching saya yaitu Pak Saiful untuk berpikir kritis tentang situasi yang dialaminya. Iya benar sekali, betul sekali ya Pak. Pertanyaannya yang tepat bisa membuka wawasan bagi si coaching tersebut dan untuk berpikir mendalam ya Pak tentang situasi tersebut. Bagus sekali Bapak. Dan kira-kira apakah Anda dapat mempertimbangkan alur tintanya yang akan digunakan dalam sesi coaching tersebut Pak? Iya Bu, tentu saja. Saya akan memulai dengan menentukan tujuan umum saya dengan coaching. Terus saya sendiri mengusahakan mendengar dengan kehadiran penuh, mendengar aktif tentang identifikasi masalah yang disampaikan oleh coaching saya. Kemudian kami juga akan menyusun rencana aksi untuk coaching tersebut secara realistis dan praktis Bu. Dan yang terakhir, kami juga akan melakukan pembagian tanggung jawab Bu untuk memastikan si coaching mengambil langkah yang nyata dan jelas Bu. Oh iya benar sekali, langkah yang nyata, rencana aksi yang realistis dan praktis ya Pak, dengan menggunakan pendekatan yang namanya alur cerita yang akan sangat membantu Bapak dalam menjaga struktur dalam coaching tersebut. Saya yakin sekali bahwa kesiapan yang Bapak punya hari ini untuk melakukan sesi coaching ini akan sangat berjalan baik Pak, seperti itu. Terima kasih banyak Bu Niki. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik untuk coaching saya Bu. Oh iya Pak, jika Anda harus menilai kesiapan dan kekuatan Anda saat bercoaching hari ini, kira-kira kalau ada skala 1 sampai 10, berapa angka yang Anda pilih dan mengapa Anda memilih angka tersebut Bapak? Saya pikir saya akan memilih angka 9 Bu, karena saya sudah mempersiapkan diri dengan baik berupa kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, serta sudah mempersiapkan pertanyaan yang berbobot untuk coaching saya Bu. Iya betul sekali, mendengarkan dengan aktif itu kehadiran dengan penuh akan sangat membantu hari ini pada coaching Bapak terhadap Bapak Saiful itu. Bagus sekali ya Pak, semoga berjalan dengan efektif ya Pak ya. Terima kasih banyak Bu Niki. Dan saya juga berusaha fleksibel kepada coaching saya, namun kegiatan tersebut walaupun fleksibel tidak akan lepas dari kegiatan prinsip kita dan prinsip rasa. Iya bagus sekali. Semoga berjalan baik dan selamat mengcoaching ya Pak antara Bapak dengan Bapak Saiful. Terima kasih banyak Bu Niki. Terima kasih sama Bapak. Silakan. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Sepertinya kalau melihat dari pesan yang kemarin Bapak sampaikan, sepertinya ada hal yang urgent yang ingin Bapak sampaikan kepada saya. Iya betul Pak. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya dalam mengajar itu sedikit terkesan dengan cara mengajar guru-guru di sini, yaitu hanya
ceramah, kemudian menyuruh siswa untuk menulis, ya gitu-gitu saja Pak. Oh iya Pak. Jadi apa yang ingin Bapak capai terkait dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh rekan-rekan Bapak di sekolah? Ya, tujuan saya adalah agar rekan-rekan guru di sekolah ini mulai mengadopsi pembelajaran dan juga metode yang aktif dan juga interaktif. Saya ingin siswa bisa lebih aktif berpartisipasi dalam proses belajar, sehingga mereka bisa lebih termotivasi dan juga memahami materi dengan lebih baik. Itu tujuan yang mulia Pak. Menurut Pak Saiful, apa saja yang menjadi kendala utama sehingga rekan-rekan Pak Saiful masih cenderung menggunakan pembelajaran yang termasuk konvensional? Saya melihat bahwa sebagian besar rekan guru merasa nyaman, masih di zona nyaman, menggunakan metode ceramah, kemudian mungkin karena mereka sudah terbiasa menggunakan metode tersebut. Selain itu, ada anggapan bahwa metode ceramah lebih efektif menurut mereka. Untuk menyampaikan materi dalam waktu yang singkat, mereka lebih cenderung menggunakan metode ceramah. Mereka juga mungkin kurang percaya diri untuk mencoba metode-metode yang baru dalam pembelajaran karena merasa tidak yakin dengan cara penerapannya dan juga apakah bisa berhasil atau tidak dengan metode baru tersebut. Baik Pak, saya paham. Jadi menurut Pak Saiful adalah permasalahannya ada di kebiasaan rekan-rekan guru Pak Saiful ya? Ya. Baik berupa kenyamanan atau mungkin juga kurangnya pemahaman tentang metode yang terbaru yang interaktif ya. Menurut Pak Saiful, selain yang tadi sudah dijelaskan, adakah faktor lain yang menurut Bapak bisa menjadi penghambat mereka tidak menggunakan metode interaktif itu Pak? Ya, mungkin juga selain tadi rasanya ada juga yaitu faktor kurangnya pelatihan atau contoh langsung tentang bagaimana menerapkan metode-metode interaktif di kelas. Saya pikir sebagian besar rekan guru merasa metode ini memerlukan persiapan yang lebih banyak. Jadi ketimbang melakukan metode yang baru yang persiapannya lebih banyak, lebih baik mereka memakai metode ceramah yang lebih singkat dan persiapannya pun tidak terlalu banyak. Dan takut waktu pembelajaran itu tidak cukup jika mereka mencobanya karena persiapannya begitu banyak yang harus dilakukan oleh guru. Baik. Jadi kita sudah mengidentifikasi beberapa kendala utama berdasarkan yang tadi Pak Saiful utarakan, seperti kebiasaan rekan guru Bapak ya, kebiasaan menggunakan metode ceramah, rasa nyaman mereka dengan metode tersebut, dan juga ternyata kurangnya pelatihan ya Pak. Serta ditambah juga kekhawatiran tentang efektivitas waktu. Lalu langkah apa yang menurut Pak Saiful bisa diambil untuk membantu rekan-rekan guru beralih ke metode pembelajaran interaktif? Setidaknya mereka ingin coba. Rencana saya untuk memulainya itu dengan mengadakan sesi berbagi praktik baik ya Pak, di mana saya akan menunjukkan bagaimana saya menerapkan metode pembelajaran yang interaktif di kelas. Kemudian saya juga akan menyediakan berbagai materi pembelajaran yang sudah saya buat sebagai referensi bagi guru-guru. Selain itu, saya juga berpikir untuk mengajak mereka mengamati langsung pembelajaran di kelas saya ketika saya mengajar di kelas, sehingga mereka bisa melihat metode ini diterapkan secara nyata dan sangat efektif, membuat anak-anak bisa aktif di kelas dan juga pemahaman mereka terkait materi yang disampaikan oleh guru itu bisa lebih baik lagi gitu. Menurut saya itu rencana yang sangat bagus Pak. Dengan memberikan contoh, saya yakin teman-teman Bapak bisa melihat bahwa metode interaktif itu bisa berjalan tanpa menimbulkan kerepotan yang banyak. Adakah langkah lain yang ingin Bapak tambahkan? Saya juga ingin membuat
kelompok diskusi kecil di antara rekan-rekan guru, di mana kami bisa saling berbagi pengalaman dan tantangan saat mencoba metode interaktif ini. Dengan begitu, mereka tidak merasa sendirian dan bisa saling mendukung satu sama lain. Ide yang sangat baik, Pak. Langkah ini akan membantu rekan-rekan Bapak merasa lebih percaya diri dan mendukung. Kira-kira kapan Pak Saiful berencana untuk memulai sesi praktik baik ini? Dan bagaimana Bapak akan memastikan bahwa rencana ini akan berjalan sesuai dengan harapan? Saya berencana memulainya pada rapat guru minggu depan. Pak Warga, saya akan mengajukan ide untuk mengadakan sesi berbagi praktik baik dan mengundang rekan-rekan guru untuk mengamati kelas saya. Setelah itu, saya akan mengadakan pertemuan kelompok diskusi setiap 2 minggu sekali untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Itu rencana yang sangat jelas dan terarah, Pak. Kira-kira apakah ada cara lain untuk memastikan bahwa mereka tetap termotivasi dan tetap bersemangat untuk mencoba praktek ini, Pak? Ya, saya berpikir untuk memberikan apresiasi Pak, kepada rekan-rekan guru yang sudah mencoba metode interaktif ini dan juga berbagi pengalaman mereka di depan guru-guru yang lain. Dengan begitu, mereka akan merasa dihargai dan juga lebih termotivasi, Pak. Luar biasa, Pak Saiful. Saya yakin pendekatan yang akan Bapak ambil ini bisa membawa perubahan positif di sekolah, Pak. Apakah Bapak merasa sudah menemukan solusi yang tepat untuk masalah ini? Iya Pak Wanika, saya merasa lebih yakin sekarang. Saya sudah memiliki rencana yang jelas dan juga siap untuk mengimplementasikannya. Terima kasih banyak atas bimbingannya Pak Wanika. Sama-sama Pak Saiful, saya senang melihat semangat Bapak untuk membuat perubahan. Saya yakin rekan-rekan guru akan terinspirasi oleh Bapak. Jika Bapak membutuhkan bantuan lebih lanjut, silakan hubungi saya dan semoga berhasil. Sampai ketemu di sesi coaching berikutnya, Pak. Ya. Oke, baik Pak Wanika, saya sudah mendengarkan sesi coaching Bapak dengan Bapak Saiful. Dan kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan sesi tersebut? Baik, Bu, terima kasih. Saya merasa cukup puas, Bu. Pak Saiful sangat terbuka dalam berbagai tantangan yang dihadapinya, dan saya merasa bisa hadir penuh pada sesi coaching untuk mendengarkan dan membantu Pak Saiful untuk mengeksplorasi solusi yang akhirnya didapatkan sendiri oleh Pak Saiful. Iya benar Pak, ya, kita harus mendengarkan secara penuh ya Pak. Saya juga melihat Bapak benar-benar mendengarkan secara aktif. Dan kira-kira bagaimana menurut Bapak, bagaimana respon Pak Saiful ketika diajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang tadi Pak? Iya, saya rasa Pak Saiful sudah merespon dengan sangat baik, Bu. Saya mencoba memberikan pertanyaan terbuka untuk mendorong Pak Saiful untuk berpikir lebih dalam. Seperti ketika bertanya apa yang menurut Bapak menjadi tantangan utama dalam mencapai tujuan, terus bagaimana rencana aksi dan pertanggungjawaban yang akan dilaksanakan, Bu. Iya, saya setuju banget sama Bapak. Pertanyaan itu sangat efektif untuk memancing refleksi mendalam. Dan bagaimana kira-kira penerapan alur kita yang tadi pada sesi coaching tersebut tadi Pak? Bagaimana? Iya, kami mulainya dengan baik, Bu. Tujuan umum yang ingin dicapai Pak Saiful adalah ingin agar rekan guru menerapkan pembelajaran interaktif di kelas. Iya benar. Kami kemudian mengidentifikasi masalah utamanya, yaitu ternyata rekan-rekan guru Pak Saiful itu terbiasa dan nyaman dengan metode ceramah, Bu, serta takut mencoba metode yang baru yang interaktif. Dan juga kami sudah menyusun rencana aksi. Sebetulnya rencana aksi ini ditemukan sendiri oleh Pak Saiful, Bu. Saya hanya mengarahkan saja dengan membuat pertanyaan berbobot, yaitu Pak Saiful akan berbagi praktek baik dan mensosialisasikan hal ini di rapat guru. Akhirnya kami menyepakati tanggung jawab ini bahwa Pak Saiful akan memberikan apresiasi agar rekan-rekan guru tersebut mau mencoba, dan setiap 2 minggu akan mengadakan pengecekan berkala tentang penerapan yang digunakan oleh guru-guru. Itu struktur yang bagus ya Pak, dengan alur ceritanya dengan sangat lengkap ya, TIRTA-nya dengan baik. Bagaimana kira-kira menurut Bapak, apakah Pak Saiful terlihat merasa diberdayakan dengan rencana aksi yang Bapak buat tadi?
Iya Bu, saya melihatnya sangat termotivasi. Pak Saiful tampak lebih yakin juga dengan sebelum sesi coaching Bu. Kami juga membahas rencana aksi, terutama karena langkah-langkah yang diambil sangat sederhana, tapi praktis untuk diterapkan di sekolah Pak Saiful. Bagus Pak, ya, saya juga melihat bahwa Bapak berhasil mendalami coaching, yaitu Bapak Pak Saiful, dan menemukan solusinya sendiri yang memang menjadi tujuan utama coaching tersebut ya Pak. Apakah ada sesuatu yang ingin Bapak evaluasi dari sesi coaching hari ini Pak? Mungkin saya ingin lebih memberikan ruang hening karena saya merasa sedikit agak terburu-buru untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Saiful. Jadi saya kadang memang merasa agak terlalu cepat, sehingga mungkin itu yang akan saya perbaiki di sesi coaching berikutnya. Ya, setiap kegiatan memang harus ada refleksi yang baik ya Pak ya. Kadang memberikan suasana hening adalah cara efektif untuk mendorong coaching untuk mendalami pikirannya. Dan secara keseluruhan coaching yang Bapak lakukan sudah sangat baik Pak, dan sudah berjalan dengan sangat baik juga. Terima kasih banyak Bu Iki. Ya, semoga saya yakin juga akan terus berkembang untuk kedepannya, dan terima kasih juga atas berbagi pengalaman hari ini Bapak, dan saya menantikan sesi coaching selanjutnya ya Pak ya untuk berikutnya. Nanti akan saya hubungi Bu Iki. Iya, terima kasih Bapak. Ibu Niki, apakah siap nih untuk coaching dengan Pak Warnika? Ya Pak, tentunya saya siap, dan saya sudah menyiapkan beberapa hal untuk melakukan sesi coaching hari ini. Tentunya Bu Niki sudah tahu ya bagaimana proses untuk melaksanakan coaching. Nah, proses melaksanakan coaching tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan alur dikta dan prinsip rasa, serta ada beberapa kompetensi yang harus dicapai, yaitu kompetensi mendengarkan, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, Bu Niki sendiri bagaimana menilai diri pribadi Bu Niki? Oh ya, untuk sesi coaching hari ini saya sudah mempersiapkan kompetensi yang harus saya punya ya Pak, yaitu kehadiran penuh untuk kegiatan sesi coaching hari ini, dan juga saya juga harus yang namanya mendengarkan secara aktif apa yang si coaching itu laksanakan hari ini. Gitu, seperti itu Bapak. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Niki? Kompetensi yang ingin dikembangkan saya hari ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mana akan coaching hari ini dengan Bapak Warnika. Saya semoga bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan bobot itu, dan coaching ini berjalan dengan sangat baik gitu Pak, harapan saya. Oke, jadi yang nanti akan dipraktekkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Iya Pak. Kira-kira indikatornya apa nih Bu Niki? Sehingga pertanyaan yang berbobot itu muncul. Ya, indikatornya tentunya ada ya Pak ya. Indikator dari pertanyaan berbobot itu saya ingin menggali secara lebih dalam, lebih jauh dari kegiatan coaching ini, dari si coaching tersebut, dan lebih keterbukaannya dalam coaching dari hari ini. Nah, baik Bu Niki, nanti indikator ketercapaiannya adalah menggali rasa ingin tahu dan juga menjalin keterbukaan, sehingga nantinya Pak Warnika akan menemukan solusinya. Baik, semoga coaching Pak Warnika ini bisa berjalan dengan baik ya Bu Niki ya. Iya, semoga Pak, semoga coaching hari ini berjalan dengan sangat baik. Ya. Oke. Selamat pagi Pak Warnika. Selamat pagi Bu Iki. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya hari ini. Kita mau coaching hari ini ya Pak. Kira-kira apa nih yang ingin Bapak dapatkan dari pertemuan coaching hari ini? Apa yang diharapkan gitu Pak? Iya. Saya sebelumnya terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching. Saya merasa akhir-akhir ini sangat kewalahan Bu. Bukan karena tidak mampu secara fisik, tapi lebih karena ada dorongan kuat dari diri saya yang selalu merasa bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang sama. Saya sering merasakan dan memaksakan diri untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab dari yang seharusnya saya pegang.
Terima kasih ya Pak sudah terbuka dengan hari ini untuk sesi coaching. Kira-kira apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching hari ini terkait perasaan Bapak yang kewalahan yang tadi Bapak bilang? Saya ingin belajar untuk lebih bijaksana dengan menentukan prioritas dan batasan yang saya miliki. Saya tahu saya bisa melakukan banyak hal, tapi saya juga sadar bahwa hal ini membuat saya merasa lelah dan kewalahan. Saya ingin mencari cara untuk tidak merasa harus melakukan semuanya sendiri. Ya, jadi tujuannya itu menemukan keseimbangan ya Pak ya, antara ambisi dan produktif untuk menjaga energi serta waktu Bapak ya, seperti itu. Betul Bu, saya merasa seringkali terlalu memaksakan diri saya. Kadang saya berpikir kalau saya tuh bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Kenapa juga saya harus minta bantuan orang lain kalau saya merasa bisa? Padahal itu membuat saya mengambil lebih banyak tanggung jawab daripada seharusnya Bu. Oh iya, saya paham Pak ya, saya paham maksud Bapak seperti itu. Dan apa yang buat Bapak tuh terasa perlu untuk mengambil begitu banyak tanggung jawab dari kegiatan Bapak yang banyak seperti itu? Setelah saya amati dan saya pahami tentang karakter saya rasa ini tentang ego saya Bu. Saya merasa saya tuh pengennya ngerjain ini, ngerjain itu, saya tuh pengennya selalu produktif dan saya yakin banget kalau saya tuh mampu kerjaan ini gitu. Ketika ada tugas yang muncul, saya langsung berpikir saya nih yang harus kerjain karena saya rasa saya bisa. Saya yakin bisa melakukan hal tersebut, tugas tersebut dengan lancar. Seolah-olah jika saya melakukan semua itu, saya yakin bisa maksimal. Berbeda kalau misalkan orang lain kerjain, saya ngerasa kurang bisa mempercayai orang lain itu. Kalau diberikan sama mereka, saya merasa hasilnya pasti tidak maksimal. Oh seperti itu ya Pak. Kira-kira bagaimana biasanya Bapak merespon ketika mulai merasa kelelahan dengan tugas-tugas yang Bapak emban tersebut? Biasanya saya selalu afirmasi ke badan saya kalau saya pasti bisa ngerjain, seperti itu. Saya selalu afirmasi ke diri saya tiap pagi saya lihat kaca bahwa saya bisa ngerjain dan pasti bisa. Tapi setelah beberapa saat dan umur juga nambah, kelelahan fisik dan mental mulai terasa Bu. Saya cenderung mengabaikan rasa lelah itu dan terus memaksakan diri sampai semua selesai. Dan setelah kerjaan selesai, biasanya saya tuh langsung drop Bu, langsung sakit. Saya tuh kalau misalkan tidak ambil kerjaan tersebut, saya merasa tertekan karena saya yakin kembali lagi ego saya membuat saya pengen ngambil kerjaan itu. Dan memang hal ini yang menjadi beban dan ini memang terasa sekali sekarang, sangat menjadi beban. Oh iya, saya paham ya Pak. Setelah mendengarkan apa yang Bapak rasakan, menurut Bapak apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengurangi beban yang ada di pikiran Bapak yang tadi ya Pak? Dan bagaimana cara untuk tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi Bapak? Iya, saya sudah mencoba ngobrol dengan istri bahwa saya memang harus membuat skala prioritas Bu. Saya harus lebih selektif tentang tugas-tugas yang akan saya ambil. Selama ini saya cenderung menanggapi semua tugas sama pentingnya. Jadi semua tugas sama, saya tidak pernah membuat skala prioritas. Tapi sekarang saya sadar bahwa itu memang tidak mungkin Bu. Pasti ada yang harus segera dikerjakan, ada yang bisa nanti. Beberapa hal itu bisa ditunda dan bisa minta bantuan kepada orang lain Bu. Bagaimana cara Bapak menentukan skala-skala prioritas pada tugas-tugas Bapak yang Bapak tanggung jawabkan itu? Bagaimana? Saya akan mengecek kembali tugas-tugas yang saya sudah ambil Bu, atau terlanjur saya terima dari sudut pandang kepentingan dan dampaknya. Saya akan mempertimbangkan apakah tugas tersebut memang perlu dikerjakan sendiri sama saya sendiri, atau tugas tersebut bisa minta bantuan kepada orang lain. Saya juga akan memastikan bahwa saya akan mengalokasikan waktu untuk istirahat, untuk keluarga, dan menjaga kesehatan saya. Jika saya terus-terusan merasa lelah, saya yakin akhirnya saya tidak bisa bekerja dan tidak akan produktif dalam waktu jangka panjang. Kalau kelelahan memang tidak baik ya Pak ya gitu. Kira-kira berapa tingkat kepercayaan diri Bapak dalam skala 1 sampai 10 ya Pak? Dan
berapa untuk menerapkan skala prioritas itu melakukan perubahan yang Anda bicarakan? Skalanya berapa kira-kira Pak? Saya pikir 8 Bu. Saya merasa percaya diri, dan hal ini juga yang awal menjadi ego saya mengambil banyak tugas karena saya percaya diri bisa membuat skala prioritas, makanya saya pilih angka 8 Bu. Tapi saya masih perlu berlatih untuk lebih konsisten. Terkadang rasa ego masih sering muncul Bu. Dan ini mungkin menjadi tantangan tersendiri untuk saya. Namun dengan perencanaan yang baik dan motivasi yang ada dari saya dan keluarga, saya yakin bisa melakukan. Ya bagus sekali ya Pak, memang harus ada yang kayak perencanaan yang baik dan motivasi dari keluarga Bapak sendiri. Dan kira-kira langkah pertama apa nih Pak yang untuk Bapak terapkan dalam skala prioritas Bapak tersebut? Saya akan mulai menuliskan semua pekerjaan saya dan kegiatan saya, baik di sekolah maupun di luar. Setelah itu saya akan membagi pekerjaan berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya. Saya juga akan mulai melibatkan rekan saya seperti Pak Asep atau Pak Eko dalam mengerjakan beberapa tugas, terutama yang sifatnya administratif dan tidak membutuhkan keterlibatan langsung saya. Saya hanya sebagai monitor saja. Bagus ya Pak, itu rencana yang sangat baik dan memang ada orang-orang yang bisa membantu gitu Pak ya, rekan sejawat di sekolahnya. Dan kira-kira bagaimana Bapak memastikan bahwa proses itu akan berjalan dengan lancar ke depannya, berjalan dengan baik itu bagaimana Pak? Iya, saya rencananya akan mengevaluasi setiap minggu. Saya akan meninjau kembali apakah saya benar-benar berhasil mendelegasikan tugas kepada rekan atau masih terjebak mengambil terlalu banyak tanggung jawab karena itu saya. Jika saya mulai merasa kewalahan lagi, itu tanda saya harus lebih disiplin Bu, lebih mengetatkan jadwal saya dalam menerapkan skala prioritas saya. Kalau dalam menerapkan skala prioritas Bapak, kira-kira kapan itu akan memulainya, memulai menerapkan rencana dari kegiatan Bapak ini? Saya pikir saya akan mulai malam ini Bu, dengan membuat daftar pekerjaan yang tadi sudah saya rencanakan dan kegiatan yang akan saya lakukan. Setelah itu besok saya akan berbicara dengan rekan-rekan saya yang bisa saya percaya tentang mendiskusikan tugas yang sekiranya bisa mereka bantu. Saya juga akan berkomitmen untuk terus mengevaluasi setiap minggu agar tidak kembali terjebak dengan kebiasaan lama saya. Bagus sekali ya rencananya, memang semoga nanti bisa terlaksana. Dan kira-kira apakah Bapak memerlukan dukungan lanjutan terhadap proses yang Bapak akan lakukan? Untuk awalnya saya rasa bisa mulai dari diri sendiri Bu. Saya yakin juga dukungan dari keluarga saya, terutama istri saya, bisa menambahkan motivasi saya. Tapi untuk sesi follow up setelah beberapa minggu akan membantu saya memastikan saya juga akan melihat hasil dari evaluasi dan minggu tadi Bu, supaya saya berada di jalur yang benar. Ya, benar ya. Tentu kita bisa menjadwalkan sesi follow up ya Pak, nanti setelah kedepannya kita jadwal ulang untuk kegiatan coaching hari ini ya Pak. Kira-kira bagaimana Anda melanjutkan rencana ini Pak? Saya yakin dengan kekuatan analisis dan kesadaran diri Bapak yang memiliki akan berhasil menerapkan skala prioritas secara efektif. Terima kasih banyak Bu Niki. Sekarang saya merasa lebih ringan, lebih lega setelah sesi coaching ini Bu. Dan sekarang saya tahu apa yang perlu saya lakukan. Saya akan fokus pada skala prioritas saya dan menjaga agar ego saya tidak menguasai saya kembali. Saya senang sekali mendengarnya Pak Wanikas. Semoga dengan skala prioritas Bapak itu kedepannya akan sangat baik dalam mengelola beban kerja dan juga menjaga keseimbangan yang Bapak cari pada akhirnya. Sampai bertemu di sesi selanjutnya Bapak dengan pertemuan sesi coaching selanjutnya. Siap Ibu, terima kasih lagi. Assalamualaikum Bapak. Selamat siang Bu Niki. Selamat siang Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang setelah saya ingin mulai menanyakan apa saja yang sudah Bu Niki lakukan saat coaching tadi yang menurut Bu Niki menjadi indikator pencapaian teman-teman di sini. Setelah saya melakukan coaching tadi dengan Wanika, saya tentunya menggunakan alur kita ya Pak untuk memastikan bahwa Wanika menentukan tujuan dengan sangat baik, yaitu dengan menggunakan alur kita, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab yang mana dibahas di
diisi oleh Pak Wanika tersebut. Dan Pak Wanika tentunya berhasil untuk mengidentifikasi ego pribadinya, menyusun rencana secara aksi yang konkret, menetapkan tanggung jawab serta langkah yang nyata dalam tujuan tersebut. Saya merasa ketercapaian ini adalah indikator bahwa coaching yang saya lakukan hari ini berjalan efektif karena Pak Wanika terlihat yakin, sangat yakin dan termotivasi untuk mengimplementasikan rencananya. Seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya Bu Niki. Berdasarkan hasil observasi saya tadi, saya ingin menyampaikan beberapa catatan berbasis data yang saya amati. Saya melihat Bu Niki memberikan ruang yang cukup bagi Pak Wanika untuk menyampaikan pandangan dan juga memberikan dorongan saat Pak Wanika mulai ragu. Sebagai contoh, ketika Pak Wanika merasa egonya tinggi, bisa melakukan segala sesuatu dalam pekerjaannya sendiri. Sebagai contohnya, dia tidak tahu apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Ketika Pak Wanika merasa khawatir, Ibu Niki tidak langsung memberikan solusi, tetapi malah bertanya lebih lanjut untuk membantu Pak Wanika menggali sendiri solusi. Ini sangat membantu proses refleksi dan pengambilan keputusan oleh Pak Wanika. Tidak ada asumsi atau penilaian yang Ibu berikan. Semuanya murni berfokus pada pertanyaan yang mendukung proses berpikir Pak Wanika. Ya, terima kasih Bapak atas pengamatan dan catatannya. Saya memang berusaha untuk memberikan ruang bagi Pak Wanika untuk menemukan jawabannya sendiri, untuk menemukan solusinya sendiri, sehingga solusi yang dihasilkan lebih relevan dengan dirinya sendiri yang dapat diterapkan pada dirinya sendiri lebih cepat. Bagus sekali ya Bu Niki. Sekarang terkait kompetensi coaching yang baru saja Ibu Niki lakukan, apakah ada kompetensi lain yang menurut Ibu perlu dikembangkan lebih lanjut setelah sesi ini? Saya merasa bahwa Wawanika itu sudah cukup baik ya Pak, dan berhasil untuk menerapkan alur tersebut. Makanya saya menyadari bahwa saya perlu lebih mengasah keterampilan mendengarkan aktif tentang yang tadi yang Pak Wanika lakukan, dan juga ada beberapa saat di mana saya lebih bisa mendalami apa yang disampaikan oleh Pak Wanika, terutama untuk menggali lebih dalam potensi solusi yang mungkin belum terpikir olehnya. Dan saat itu saya juga ingin membangun apa memberikan kembali yang tepat terhadap coaching yang tadi, sehingga coaching merasa lebih didukung tanpa merasa dilakukan. Poinnya sangat baik Bu Niki. Saya melihat potensi besar dalam kemampuan Ibu Niki untuk menjadi coach yang lebih mendalam, terutama dalam aspek mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik. Mungkin kita bisa bersama-sama mencari cara untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Saya sangat terbuka untuk hari ini ya Pak. Saya juga merasa sangat ingin mengembangkan keterampilan saya supaya akan lebih efektif dan memberikan manfaat besar untuk psikologi tersebut Pak. Terima kasih banyak atas refleksi dan keterbukaan Ibu Niki. Saya yakin dengan pengembangan yang berkelanjutan, kemampuan Ibu Niki dalam melakukan coaching akan semakin matang dan juga bermanfaat bagi guru-guru lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bu Niki. Selamat pagi, saya Eko. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik Pak. Sehat. Oke. Sekarang sebentar lagi itu akan mengadakan sesi coaching dengan Ibu Niki ya. Ya, betul Pak. Sudah siap? Sudah siap. Oke. Tentunya Pak Saiful sudah tahu bagaimana proses untuk melaksanakan sesi coaching ini. Dan proses pelaksanaan coaching tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan alur cerita Pak, dan juga prinsip rasa, serta ada beberapa kompetensi yang harus dicapai oleh Bapak, yaitu kompetensi mendengarkan yang aktif secara penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Dari ketiga kompetensi tersebut, menurut Pak Saiful sendiri, bagaimana menilai diri Bapak? Sebenarnya dari tiga kompetensi tersebut saya sudah memiliki kompetensi mendengarkan dengan aktif Pak. Baik,
dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa yang sekiranya ingin Bapak kembangkan? Untuk kompetensi yang harus saya kembangkan atau mungkin bisa saya kembangkan itu kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Pertanyaan yang berbobot ya. Jadi nanti yang akan dipraktekkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya, betul. Kira-kira indikatornya apa sehingga pertanyaan berbobot itu muncul? Untuk indikatornya dari pertanyaan berbobot supaya muncul itu adalah menggali rasa ingin tahu dari coaching, kemudian menggali keterbukaan atau menjalin keterbukaan. Baik Pak. Nanti untuk indikator pencapaiannya adalah menggali rasa ingin tahu dari coaching dan menjalin keterbukaan sehingga nanti Bu Niki akan menemukan solusinya sendiri ya Pak. Ya, betul. Baik, apakah Bapak sudah siap ya? Ya, siapa? Baik Pak. Selamat menjalankan coaching dengan Bu Niki ya. Terima kasih, Pak. Satu. Selamat sore Bapak Saiful. Selamat sore, Bu Niki. Kira-kira hari ini sibuk nggak Pak? Saya mau nanya sesuatu nih Pak, mau membahas sesuatu yang ingin saya bahas dengan Bapak gitu. Kebetulan saya sudah selesai semua pekerjaannya, Bu. Sedang luang ini, makanya saya bisa santai ini. Maka Bu silakan. Ya, terima kasih ya Pak Saiful sudah meluangkan waktunya hari ini. Saya ingin membicarakan tentang sesuatu hal nih Pak. Saya sedang ada hari ini lagi banyak pikiran ya Pak ya. Boleh ya Pak ya sedikit mengobrol gitu Pak. Boleh ya? Boleh. Iya Pak, ini saya lagi banyak pekerjaan gitu Pak ya. Ada banyak pikiran yang ada di pikiran saya ya hari ini, beberapa tugas pekerjaan juga yang numpuk gitu ya Pak, yang harus diselesaikan juga. Pekerjaan di rumah, tugas sekolah, dan juga sekarang ada banyak kegiatan-kegiatan di sekolah, program-program yaitu kegiatan kemah bersama, dan juga ada kegiatan PTS di sekolah yang harus dilaksanakan juga. Saya juga ingin fokus mengerjakannya satu persatu, tapi itu rasanya kayak ada bingung gitu Pak, terlalu banyak dan saya harus bagaimana gitu Pak tentang hal-hal seperti itu. Baik, terkait beban tugas yang diberikan oleh Bu Niki cukup banyak ya. Jadi apakah Ibu Niki bisa dikerjakan semua tugas itu dan apakah Bu Niki bisa menyelesaikan semuanya? Ya, saya ingin dapat Pak menyelesaikan tugas-tugas tersebut yang menumpuk tentunya dengan sangat baik dan menggali kekuatan yang saya miliki dengan baik Pak ke depannya seperti itu. Oke, baik Ibu Niki. Dengan situasi sekarang yang Ibu Niki rasakan itu terkait dengan tugas-tugas yang numpuk dan juga pekerjaan yang belum selesai semua itu perasaannya bagaimana? Kadang-kadang perasaannya memang melelahkan ya Pak ya. Ada banyak hal-hal yang harus dikerjain satu persatu, sedangkan memang kondisi itu kadang-kadang ada lelahnya juga ya Pak ya. Jadi kadang-kadang ada presi juga ketika satu hal pekerjaan belum selesai dan ada target yang harus dikerjakan juga Pak, seperti itu. Ya, oke. Memangnya Bu Niki sepertinya dengan tugas yang lumayan menumpuk pasti akan merasa lelah, capek. Kira-kira dari beberapa tugas yang membuat Bu Niki lelah, itu apa saja sih tugasnya? Beberapa tugas yang tadi saya bilang ya Pak, tugas itu beberapa yang ada di sekolah, program-program sekolah, dan juga seperti yang contohnya tadi kemah bersama, juga kegiatan PTS yang dilakukan siswa, juga kegiatan pengisian sulinjar juga. Dan kebetulan kegiatan agenda tersebut terkadang waktunya bersamaan Pak, jadi kayak kejar-kejaran waktu seperti itu. Jadi dan juga ada kegiatan yang namanya akan dilaksanakan di bulan Oktober juga ya Pak ya, ada kegiatan kelima, dan saya juga sebagai wali kelas juga. Jadi banyak deadline dan deadline yang harus saya kerjakan. Belum lagi beban kerja yang di luar sekolah juga Pak. Jadi saya agak-agak gimana gitu Pak fokus saya. Luar biasa sekali ya Bu Niki. Memang tugas yang sangat numpuk dan juga berwarna itu yang membuat Ibu Niki sangat-sangat stres dan juga kepikiran terus ya. Tapi menurut Ibu Niki, adakah keresahan
dari beban-beban tugas tersebut yang Ibu Niki rasakan? Ya resahnya ketika jadwalnya itu bersamaan ya Pak, deadline-nya bersamaan, sedangkan yang satu belum selesai dan satunya lagi tuh kayak ada ternyata deket gitu Pak jadwal deadline-nya. Itu yang bikin resah sih Pak, bentroknya, berpapasannya seperti itu. Itu yang bikin resah banget. Jadi saya lebih bingung untuk memprioritaskan yang mana tugasnya, yang penting yang seperti apa, yang mana dulu yang harus prioritaskan seperti itu. Oke, baik Ibu Niki, dari beban pekerjaan yang sekarang numpuk, nah, itu kalau misalkan saya buatkan level begitu, dari level beban ini dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu Niki ada di level berapa? Sekarang bebannya makin menumpuk, mungkin level 8 ya Pak, belum nyampe level yang kayaknya di atas gitu. Karena menurut saya belum terlalu bisa yang namanya untuk mengatasi beban tersebut. Oke, baik Ibu Niki. Ibu Niki memilih level 8. Iya. Kira-kira Ibu Niki memilih level 8 ini dalam posisi yang sudah bagaimana posisinya sekarang? Saya di level 8 karena ada beberapa 2 level lagi yang belum saya bisa ke situ. Saya masih berusaha untuk yang namanya mengatur waktunya dan mengatur jadwalnya supaya tidak terbengkalai satu-satu dan tidak hilang prioritasnya seperti itu Pak. Jadi ada 2 yang harus saya berusaha untuk selesaikan dengan sangat baik ke depannya seperti itu Pak. Oh, baik. Sekarang saya buatkan skala lagi dari 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Niki dalam rentang penyelesaian tugas yang ingin diselesaikan. Dalam penyelesaian tugas yang ingin saya selesaikan, mungkin saya 9 mau nyampe 10 ya Pak. Semoga kedepannya saya bisa mengatur waktu dengan sangat baik, dengan membuat skala prioritas dan lain-lainnya gitu Pak. Oke, baik Bu Niki. Menurut Ibu Niki, Ibu Niki tadi sudah mencapai level 9 ya? Iya. Dalam pengerjaan tugasnya. Nah, sekarang apa sih kekuatan yang Ibu Niki miliki agar bisa lebih dari level 9 itu atau bisa menyentuh level 10 dalam pengerjaan beban dan juga tugas? Iya, untuk ini saya harus melakukan yang namanya manajemen waktu ya Pak, membagi waktu dengan sangat baik untuk mengerjakan tugas mana dulu yang deadline-nya dekat gitu, dan coba meluangkan waktu untuk mengerjakan tugasnya ketika saya luang gitu waktunya seperti itu Pak. Lebih ke manajemen waktu dan pengerjaan tugas dan komunikasi yang baik ketika ada rekan yang bisa membantu saya untuk melaksanakan tugas tersebut Pak, di kolaborasi lainnya gitu Pak dengan orang lain. Oke, baik Ibu Niki. Setelah Ibu Niki tadi sudah mengutarakan tentang kekuatan yang Ibu Niki miliki, nah kira-kira nih rencana apa yang akan Ibu Niki lakukan ke depan dalam penyelesaian beban tugas yang dirasa Ibu Niki sangat berat? Yaitu rencananya saya akan buat skala prioritasnya gitu Pak, karena yang lebih deadline untuk lebih awal dan kemudian akan dilakukan dengan segera mungkin dari dahulukan juga, dan akan rencananya ada komunikasi dengan orang-orang yang memang berdampak dengan tugas saya. Semoga saya tidak menyepelekan tugas yang satunya dengan yang lainnya gitu Pak. Dan pokoknya intinya mengatur waktu, hal-hal yang harus dilakukan lebih dahulu gitu, seperti itu Pak. Oke, baik Ibu Niki, dari rencana yang tadi Ibu Niki paparkan ya, kita membuat skala prioritas dan juga kolaborasi dengan teman-teman. Sekiranya nih yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini, Ibu Niki apa yang harus dilakukan? Dalam waktu dekat mungkin akan berkolaborasi gitu Pak ya dengan rekan sejawat untuk yang namanya diselesaikan dengan tim-tim yang memang berdampak pada tugas saya yang harus sesuai tepat waktunya. Kolaborasi sih Pak, lebih kolaborasi dengan orang lain. Oke, baik. Kira-kira kapan Bu Niki akan melakukan waktunya dari rencana yang tadi sudah dipaparkan? Kira-kira kapan?
Mungkin besok ya Pak, karena saya akan coba ngobrol dengan atasan saya dan juga berkoordinasi dengan teman sejawat yang termasuk dengan panitia, kegiatan-kegiatan program yang ada di sekolah saya, dan juga membagi tugas dengan kegiatan-kegiatan yang panitia P5 dan PTS yang tadi saya jabarkan. Baik, ya. Sekarang menurut Ibu Niki, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen yang Bu Niki tadi bilang ketika rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat, kira-kira besok siapa yang akan dimintai komitmen? Tentunya pertama atasan ya Pak, kepala sekolah, dan juga nanti saya ke rekan sejawat kali ya Pak, karena memang ada beberapa panitia yang mengurus kegiatan tersebut, pastinya atasan dan rekan sejawat ya Pak, begitu seperti itu. Baik, Bu Niki, dari obrolan yang sudah kita lakukan nih tadi dari usaha dan juga komitmennya dari kira-kira apa nih yang sudah Bu Niki dapatkan dari obrolan kita ini? Ternyata setelah saya melakukan coaching hari ini, saya lebih bisa mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi ya Pak. Dengan mengobrol dengan Bapak, saya tahu bahwa solusinya yang saya hadapi adalah berasal dari diri saya sendiri, yaitu saya menggunakan manajemen waktu, berkolaborasi dengan orang lain, atasan dan rekan sejawat saya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang saya hadapi dan yang bikin sedikit stres seperti itu Pak. Baik Ibu Niki, saya juga ucapkan terima kasih ya dalam sesi coaching ini. Saya tunggu nih rencana aksi dan juga tindak lanjut yang tadi Ibu Niki bilang ya, karena ingin segera melakukan untuk mengurai keadaan agar beban tugas pekerjaan Ibu Niki itu bisa diselesaikan sesuai dengan skala prioritas. Ya, terima kasih Bapak Repo. Semoga saya ke depannya bisa mengurangi beban tugas yang saya hadapi saat ini dan bisa terselesaikan dengan waktu yang baik. Seperti itu. Baik Bu Niki, terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi coaching selanjutnya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu Niki. Selamat siang Pak Saiful. Ya, selamat siang Pak Wali. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang setelah sesi kegiatan coaching tadi Pak. Menurut saya luar biasa apa yang Bapak berikan kepada coaching Bapak yaitu Bu Niki. Saya ingin memulai dengan menanyakan apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching yang menurut Bapak menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan. Ya, baik Pak, saat coaching tadi saya menggunakan alur kita untuk membantu Ibu Niki menentukan tujuannya, yaitu membuat skala prioritas dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait tugas-tugas yang menumpuk dan menjadi beban bagi Ibu Niki. Kemudian saya memastikan setiap tahap ceritanya, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab dibahas dengan rinci. Tentunya Ibu Niki berhasil mengidentifikasi kendala yang dihadapi secara menyusun rencana aksinya itu secara konkret dan juga menetapkan tanggung jawab serta langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan tersebut. Saya merasa ketercapaian ini adalah indikator bahwa coaching yang saya lakukan berjalan efektif kepada Ibu Niki, karena Ibu Niki lebih terlihat yakin dan juga lebih termotivasi untuk mengimplementasikan rencana. Terima kasih atas penjelasan Pak Saiful. Untuk selanjutnya, berdasarkan hasil observasi tadi, saya ingin menyampaikan beberapa catatan berbasis data yang saya amati, Pak. Saya melihat Bapak memberikan ruang yang cukup untuk Ibu Niki dalam menyampaikan pandangannya dan memberikan dorongan kepada Ibu Niki, seperti saat Ibu Niki khawatir tentang betapa banyaknya kegiatan yang harus dilakukan di saat yang bersamaan, Bapak tidak langsung memberikan solusi, tetapi dengan bertanya pertanyaan bobot yang lebih lanjut untuk membantu Ibu Niki menggali solusinya secara mandiri, Pak. Ini sangat membantu proses refleksi dan pengambilan keputusan oleh Ibu Niki. Tidak ada asumsi atau penilaian Bapak yang Bapak berikan langsung, semuanya murni berfokus pada pertanyaan yang mendukung proses berpikir Ibu Niki.
Terima kasih Pak Wanika atas pengamatan dan catatannya tadi. Saya memang berusaha memberikan ruang bagi Ibu Niki untuk menemukan jawabannya sendiri, sehingga solusi yang dihasilkan itu lebih relevan dan bisa diterapkan oleh Ibu Niki sendiri. Bagus sekali Pak Saiful. Sekarang terkait kompetensi coaching yang barusan Bapak lakukan, apakah ada kompetensi lain yang menurut Bapak perlu dikembangkan lebih lanjut setelah sesi ini? Baik Pak Wan, tentunya terkait dengan kompetensi yang harus saya kembangkan, yaitu di sini kompetensi menanyakan aktif Pak. Kemudian ada beberapa saat di mana saya merasa bisa lebih mendalami apa yang disampaikan oleh Bu Niki, terutama untuk membantu menggali lebih dalam potensi dan juga solusi yang mungkin belum terpikirkan oleh Bu Niki. Selain itu, saya juga ingin lebih mengembangkan kemampuan memberikan umpan balik yang tepat, sehingga Ibu Niki selaku coach ini merasa lebih didukung tanpa merasa diarahkan. Poin yang sangat baik Pak. Saya melihat potensi besar dalam kemampuan Bapak untuk menjadi seorang coach yang lebih dalam, terutama dalam aspek mendengarkan aktif dan memberikan berbalik. Mungkin kita bisa bersama-sama mencari cara untuk mengembangkan potensi tersebut ke depannya Pak. Nah, saya sangat terbuka ya untuk itu Pak Wan. Saya rasa dengan mengembangkan keterampilan tersebut, sesi coaching ini akan lebih efektif dan bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi coach yang akan dibutuhkan. Terima kasih banyak atas refleksi dan keterbukaan Mas Saiful. Saya yakin dalam pengembangan yang berkelanjutan, kemampuan Bapak akan dalam melakukan sesi coaching akan semakin matang dan bermanfaat bagi para guru lainnya. Terima kasih Pak Wan.